Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah masa pandemi corona, di saat itu pula masyarakat berharap-harap cemas. Kapankah selesainya masa pandemi corona? Dikala itu pula muncul berbagai berita tentang adanya asteroid atau meteor yang akan menghantam bumi pada tanggal 7 atau 8 Mei 2020. Kabar atau berita tersebut didasarkan pada pengamatan NASA. Ada pula berbagai ramalan-ramalan yang menggambarkan terjadinya huru-hara, baik dari para pujangga-pujangga dahulu atau peramal-peramal dahulu. Oleh sebab itu, tentunya kita sebagai umat yang beriman, maka kita harus meng-cross-check apakah pemberitaan-pemberitaan Al-Quran itu sesuai dengan yang dikabarkan oleh mereka. Yang pertama, langit mempunyai gugusan bintang. Quran surah 85 ayat 1 yang artinya, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Artinya langit mempunyai gugusan bintang. Kita mengenal adanya gugus bintang pari, gugus bintang waluku, gugus bintang biduk penceng, dan lain sebagainya. Atau yang lebih luas kita mengenal dengan adanya galaksi, yaitu galaksi yang kita tempati adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Gugusan bintang tentu saja tidak terdiri dari satu bintang, ratusan, ribuan, bahkan jutaan bintang. Bintang-bintang itu kesemuanya sujud atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang penciptanya. Quran surah 16 ayat 12 yang artinya, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengerti. Artinya bintang-bintang yang ada di langit itu sujud atau tunduk kepada perintah Allah. Quran surah 22 ayat 18 yang artinya, tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah? Juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pepohonan, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan oleh Allah, tidak seorang pun akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Kemudian bintang mempunyai fungsi bagi kehidupan di alam semesta, terutama untuk di bumi. Quran surah 15 ayat 16 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Di ayat yang lain, Quran surah 67 ayat 3 sampai dengan 5 yang artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Quran surah 37 ayat 6 yang artinya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan gugusan bintang-bintang, dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Kemudian fungsi bintang yang lain adalah bagikan pelita di dalam tabung kaca yang memberi cahaya. Quran surah 24 ayat 35 yang artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian fungsi bintang yang lain adalah bersinar tajam. Quran surat At-Tariq ayat 1 sampai 3 yang artinya, demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. Di ayat yang lain, Quran surah 25 ayat 61
yang artinya Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan Dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Bintang-bintang sesuai dengan perintah Tuhannya, maka bintang-bintang akan memiliki tempat edar atau orbit yang kita kenal dengan revolusi, yaitu Quran surah 56 ayat 75 yang artinya, lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dijelaskan pula pada Quran surah 70 ayat 40 yang artinya, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengetahui tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sungguh kami pasti mampu. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi, terutama langit yang terdiri dari ribuan bintang atau bahkan jutaan bintang, tentu saja akan dipelihara dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bintang-bintang memiliki tempat edar, maka dia akan terbenam dan juga akan terbit. Bintang akan terbenam di waktu fajar. Quran surah 52 ayat 49 yang artinya, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Diberitakan juga di Quran surah 53 ayat 1 yang artinya, demi bintang ketika terbenam. Bagaimanakah fungsi bintang yang lain, yaitu bintang sebagai alat pelempar setan? Quran surah 67 ayat 3 sampai 5 yang artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka ayat neraka yang menyala-nyala. Kemudian setelah itu maka bintang-bintang pun akan dihapuskan. Bintang-bintang pun akan berjatuhan. Quran surah 77 ayat 7 sampai 8 yang artinya, sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang dihapuskan, dan apabila langit terbelah, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Quran surah 81 ayat 1 sampai 3 yang artinya, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Diperjelas lagi pada Quran surah 82 ayat 1 sampai 3. Yang artinya, apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, maka jelas bahwa bintang-bintang, meteor, bumi, bulan, asteroid semua akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saatnya nanti akan dihapuskan atau berjatuhan, akan menabrak bumi, menghantam bumi. Tidak hanya satu bintang. Karena dijelaskan bintang-bintang berjatuhan berarti banyak bintang, ratusan bintang, atau mungkin ribuan bintang yang akan menghajar bumi. Itulah saatnya kiamat. Maka bintang-bintang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terjadi keseimbangan alam. Dan nantinya bintang-bintang pun akan dihapuskan. Bintang-bintang akan berjatuhan. Tidak hanya satu bintang yang akan menghajar bumi, tidak hanya satu bintang yang akan menghantam bumi, yaitu pada huru-hara, pada hari akhir, hari menuju kiamat. Kapan datangnya kiamat? Maka ditegaskan di Quran surah 7 ayat 187 sampai 188 yang artinya,
mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat 188 yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Artinya bahwa Rasulullah pun tidak mengetahui kapan waktunya. Tetapi seakan-akan umatnya mengetahui. Maka jelas tidak akan mungkin kalau Rasulullah menerangkan kapan kiamat itu terjadi. Karena sesuai dengan Quran surah 7 ayat 187, Muhammad mengakui bahwa tidak mengetahui tentang kiamat itu kapan terjadinya. Maka sangat ironis bila ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui hari kiamat, yaitu apabila pertengahan Ramadan jatuh pada malam Jumat akan terjadi huru-hara selama 40 hari 40 malam, dan setelah itu akan ada kejadian-kejadian yang intinya yang pada akhirnya akan mengakibatkan kiamat. Diperjelas lagi yaitu pada Quran surah 20 ayat 15 yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Pada Quran surah Toha ayat 15 atau sebelum ayat 15, 13, 14 dan 15, pemberitaan kiamat itu disampaikan pula kepada Musa. Sobat Islami, tentunya sebagai seorang yang muslim kita harus berpijak, kita harus berpedoman pada Al-Quran. Maka banyak sekali ayat-ayat tentang bintang, ayat-ayat tentang kiamat. Dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad pun tidak mengetahui, Rasul-Rasul yang lain pun juga tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Oleh karena itu tentunya kita harus mempersiapkan diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.